Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita pada hari ini mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita sejenak mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatkanlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita baru saja mendengar Injil tentang setia dalam perkara kecil. Tuhan Yesus melalui penginjil Lukas mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak akan setia dalam perkara-perkara besar. Injil ini mengajak kita agar senantiasa tekun dan setia untuk melakukan hal-hal kecil dan sederhana setiap hari. Banyak kali kita mengalami kesulitan dalam banyak hal. Seringkali karena kita kurang setia dalam perkara-perkara kecil. Sebagai siswa misalnya, kita diajak untuk setia bangun pagi tepat pada waktunya, mempersiapkan segala sesuatu untuk mengikuti sekolah atau kuliah tepat pada waktunya. Sebagai ibu rumah tangga, kita diajak untuk setia melayani keluarga kita, melayani suami dan anak-anak. Sebagai seorang suami, setia untuk melayani keluarga melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Sebagai seorang religius imam biarawat-biarawati, kita juga diajak untuk setia dalam panggilan dan pergulatan kita masing-masing. Dan untuk setia pada hal-hal besar, kita diajak terlebih dahulu untuk setia pada hal-hal kecil. Hal-hal kecil apa? Hal-hal kecil itu misalnya, kalau kita sebagai hidup berkeluarga, kita setia untuk selalu memberikan sapaan yang hangat kepada keluarga kita. Atau memberikan teguran nasihat kalau memang itu perlu dilakukan. Kalau kita sebagai seorang biarawan-biarawati, kita setia dengan panggilan kita, dengan pertama-tama merawat hidup doa kita. Atau sebagai apapun kita dan apapun yang kita lakukan setiap hari,
hendaknya itu dilakukan dengan penuh kesetiaan. Kita tidak usah bermimpi melakukan hal-hal yang besar dan kita akan meraih kesuksesan dalam hal-hal itu. Tapi kalau kita sudah mulai membina diri untuk melakukan dan setia pada hal-hal kecil, kita pasti akan bisa melakukan hal-hal besar dengan lebih bagus dan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan. Tuhan Yesus tidak mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa yang membuat orang terkagum-kagum dengan kita. Tapi dia mengajak kita pertama-tama setia pada hal-hal kecil yang kita lakukan. Sebab kata seorang santo, menjadi kudus itu berarti melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Melakukan hal-hal kecil dengan penuh sukacita. Melakukan hal-hal kecil dengan penuh rasa respek yang tinggi. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ajakan untuk setia dalam perkara kecil harus kita mulai saat ini dan kini. Jika selama ini kita belum bisa setia untuk melakukan hal-hal kecil, inilah saatnya. Hari ini Tuhan Yesus menyapa kita untuk mulai melakukannya dengan setia pada perkara-perkara kecil kehidupan kita. Sebab ketika kita mulai melakukan hal-hal kecil dengan setia, maka hal-hal besar yang akan kita harapkan nanti dapat juga kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Semoga Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan